Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Jannah Al-Fauza, NIM 181 dari kelas 5E ingin menjelaskan tentang drill and praktik. Ini saya akan menjelaskan tentang drill and praktik. Drill and praktik adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali secara kontinu. Dengan pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu dibekali oleh pengetahuan teori. Kemudian tetap dibimbing oleh guru. Siswa diminta mempraktekannya agar menjadi mahir dan terampil. Metode pembelajaran drill and praktik ini ialah yang pertama, satu, memiliki keterampilan motorik atau gerak. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelektual. Yang ketiga itu memiliki kemampuan menghubungkan sesuatu dengan hal lain. Sedangkan fungsi drill and praktik ini ialah yang pertama, satu, memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua itu menambah atau memperkaya pembelajaran tradisional. Dan yang terakhir, keterampilan untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisania Maulidatul Hasanah, NIM 180. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan drill and praktik. Yang pertama, memilih latihan yang tepat. Nah, di sini tuh guru harus memilih sebuah latihan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswanya itu sendiri. Yang kedua, mengajarkan ketepatan. Jadi di sini tuh guru harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta respon siswanya itu sendiri. Yang ketiga, mengelola waktu. Nah, di sini itu guru harus memilih latihan dengan waktu yang singkat dan dilakukan dengan lebih sering serta menyenangkan. Yang keempat, memperhatikan perbedaan individual siswanya. Jadi di sini itu guru itu harus mengerti kemampuan tiap siswanya itu bagaimana, sehingga kebutuhan siswanya itu terpenuhi dan pembelajaran juga akan tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kutibah Magfirah, NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah drill and praktik. Yang pertama itu konsep. Konsep ini kita memperkenalkan konsep yang akan dilatihkan kepada siswa. Yang kedua, kompleks. Memulai latihan yang sederhana sampai kepada yang kompleks untuk menarik minat peserta didik. Yang ketiga, kompetensi, yaitu melakukan dengan cara kompetensi untuk membuat latihan dan praktik lebih menarik. Yang keempat, mengawasi, yaitu memonitori pelaksanaan latihan dan praktik untuk meyakinkan peserta didik telah melakukannya melalui prosedur kerja yang baik dan benar. Yang kelima ini mengulang, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan secara berulang jika terjadi kekeliruan pelaksanaannya. Yang keenam, refleksi, yaitu melakukan refleksi dan memberikan umpan balik untuk meyakinkan kepada peserta didik menguasai pekerjaan yang dilatih dan dipraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Aulia, NIM 163, ingin mempresentasikan flowchart drill and practice. Media pembelajaran flowchart drill itu merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya dengan melatih peserta didik mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Flowchart drill berisi simbol-simbol grafik yang menunjukkan arah alur kegiatan dengan data-data yang telah memiliki arti tertentu. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak yang memiliki makna dan arti tersendiri. Jadi
Lebih singkatnya, flowchart adalah langkah awal untuk membuat suatu program atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya yaitu simbol-simbol pada flowchart. Satu, yaitu berbentuk seperti ini. Itu namanya itu terminator. Berbentuk persegi panjang yang ujungnya itu tumpul atau lonjong, yaitu berfungsi sebagai akhiran atau awalan sebuah flowchart. Yang kedua itu proses. Itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang menunjukkan sebuah proses yang dijalankan atau program untuk menunjukkan ke langkah selanjutnya. Yang ketiga itu decision. Berbentuk belah ketupat, digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Dan yang keempat itu jajar genjang. Dan yang keempat itu data atau output berbentuk jar-jar gencang, menyalakan. Pada dasarnya tahapan pembuatan model drill tidak jauh berbeda dengan model yang lainnya. Tahapan yang membedakan terletak pada flowchart. Flowchart atau alur program menggambarkan langkah-langkah belajar siswa yang membedakan dengan model yang lainnya. Berikut model drill, yaitu yang udah dijelasin di PPT, diantaranya seperti TPEG. TPEG itu judul halaman, direction itu arah, first question itu pertanyaan pertama, second question itu pertanyaan kedua, answer itu dan seterusnya, dan outcome itu hasil. Model pada flowchart tersebut dapat dikembangkan dengan memasukkan aspek menu program, tujuan, petunjuk. Drill dimulai dengan memasuki program start yang berisi lembaga pembuat judul program dan sasaran, yaitu user. Selanjutnya, siswa diiringi untuk masuk pada menu program yang berisi tentang program, yaitu identitas program, deskripsi singkat program, tahun pembuatan, identitas, lembaga pembuatan program, dan nama-nama tim yang terlibat. Program tersebut tujuannya yaitu berisi tujuan umum dari dan khusus. Tentunya itu berisi soal-soal latihan yang harus diselesaikan oleh siswa dari soal pertama hingga selesai. Pada akhir mengerjakan soal program akan memberikan respon terhadap jawaban siswa. Jika siswa sudah berhasil terhadap mengulangi mengerjakan soal dan dapat juga melihat kunci jawaban. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagram yang ada di PPT. Di antaranya itu introductory second itu bagian pengantar. Select item itu pilih item. Question and response itu pertanyaan dan tanggapan. Judge response itu menilai tanggapan. Feedback itu umpan balik, dan closing itu penutup. Program memilih tanggapannya, yaitu siswa menerima umpan balik tentang tanggapan tersebut setelah sejumlah item program berakhir. Prosedur ini berbeda dari prosedur untuk tutorial dalam satu hal utama. Biasanya tidak ada presentasi dalam sebuah latihan. Dalam latihan, langkah tersebut diganti dengan langkah pemilihan item meskipun sebagian besar latihan mengikuti.
Prosedur dasar ini ada banyak variasi, beberapa memilih item secara acak, sementara yang lain memilih dalam urutan tertentu. Beberapa menghentikan latihan setelah 100 item, beberapa setelah 30 menit, dan beberapa setelah kinerja siswa mencapai tingkat kualitas yang dapat diterima. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Uluyah, NIM 188, ingin menjelaskan tentang penerapan drill and praktik di sekolah dasar, yaitu melalui software yang berupa soal-soal ataupun latihan dalam bentuk PowerPoint maupun hyperlink. Jadi di sini guru itu memberi soal-soal ataupun latihan dalam bentuk PowerPoint lalu dikerjakan oleh siswa. Melalui kegiatan ini, guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan belajarnya. Latihan yang dimaksudkan ini untuk melatih keterampilan siswa dalam menggunakan komputer. Tahap penyajian model drill and praktik. Penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan atau soal pada tingkat tertentu. Dari kemampuan atau performa, siswa-siswa mengerjakan soal-soal latihan. Siswa mengerjakan soal-soal latihan. Program menentukan keterampilan, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Jika jawaban siswa itu benar, maka guru menyajikan materi selanjutnya, dan jika siswa itu salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulang-ulang latihan ataupun remedial yang dapat diberikan secara parsial. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari drill and praktik. Yang pertama yaitu bahan yang diberikan secara teratur. Nah, bahan yang diberikan secara teratur ini tidak loncat-loncat dan step by step akan lebih melekat pada diri anak dan benar-benar menjadi miliknya. Yang kedua, adanya pengawasan kepada murid. Dengan adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi yang segera diberikan oleh guru, memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahannya. Dengan demikian juga itu akan menghemat waktu belajarnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat, di mana pengetahuan dan keterampilan yang sudah siap terbentuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan dalam keperluan sehari-hari, baik itu keperluan studi maupun untuk bekal hidup di masyarakat kelak nanti. Yang keempat ini yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Metode ini difokuskan kepada satu komponen yang spesifik sehingga siswa dapat konsentrasi pada suatu kemampuan dalam waktu singkat. Yang terakhir yaitu menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat ini misalnya beberapa ejaan kata dapat dieja tanpa harus berulang kali membuka kamus, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan drill and praktik. Yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif peserta didik. Nah, di sini itu siswa itu lebih ditekankan untuk menyesuaikan dengan latihan dan praktek yang telah diberikan atau yang telah dikonsep oleh guru. Yang kedua, menghambat kreativitas siswa. Jadi di sini itu pola pikir siswanya itu menjadi statis atau melemahkan kreativitas siswanya sendiri. Yang ketiga, mengulang pembelajaran menjadi hal yang monoton. Jadi kan mengulang pembelajaran. Nah, itu tuh membuat siswanya tuh menjadi merasa bosan serta jenuh. Yang keempat, banyak menghafal. Nah, karena banyak menghafal,
karena di sini menghafal langkah-langkah teori untuk melakukan praktek. Jadi di sini itu siswa ditekankan untuk menghafal langkah-langkah seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri drill and practice, yaitu 1. Perencanaan. Siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan itu serta mengetahui cara atau prosedur mengerjakannya. Jadi, dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasannya. Yang kedua yaitu implementasi. Siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya. Gunakan aktivitas yang singkat, gunakan prinsip kompetensi. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi yaitu siswa dapat mengetahui kemampuan dengan melihat nilai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.